Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris 8 dari bawah halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hina idzin la yatmanuhu al murtahinu illa bita'ati. Dan murtahin, orang yang menerima gadai, tidak mengganti pada marhun, pada yang digadaikan, kecuali dia melakukan gegabah. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaskutu bitalafihi syai'un minad daini. Wala yaskutu, dan tidaklah gugur bitalafihi, dengan sebab rusaknya marhun, syai'un, yaitu sesuatu, minad daini, dari hutang. Tidaklah gugur disebabkan rusaknya benda yang digadaikan, sesuatu dari hutang. Misalnya kita hutang 10 juta dengan menggadaikan sebuah motor, terus motornya rusak, terus akhirnya hutangnya itu berkurang. Misalnya kerusakannya itu ditaksir 2 juta, terus hutangnya ada yang gugur, tidak. Wala yaskutu bitalafi syai'un minadaini, dan tidak ada yang gugur disebabkan dengan rusaknya benda yang digadaikan, ya sesuatu atau apa-apa dari hutang. Ya hutangnya akan tetap menjadi 10 juta ketika marhun, benda yang digadaikan, itu rusak. Walawidda'a, seandainya ada orang yang mengaku-ngaku talafahu, pada rusaknya marhun, benda yang digadaikan. Walam yadkur sababan, dan dia tidak menyebutkan sebabnya, litalafihi, pada rusaknya benda yang digadaikan, sudiko biyaminihi, maka orang tersebut dibenarkan dengan sumpahnya. Walawidda'a talafahu walam yadkur sababan li talafihi sudiko biyaminihi. Seandainya murtahin mengaku-ngaku pada rusaknya marhun dan dia tidak menyebabkan sebab kerusakannya, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya. Ada orang menggadaikan motor Ninja, motornya ditinggal di rumah saya terus rusak. Pas waktunya pengambilan benda itu, waktu pengambilan motor Ninja, udah dibayarlah hutangnya, motor Ninja yang diambil disetat tidak hidup, rusak. Lalu saya mengatakan benda itu rusak. Orang yang menerima gadai mengatakan itu rusak, tetapi dia tidak menyebutkan sebab kerusakannya. Tidak tahu, aku tahu-tahu ya rusak, pokoknya motor itu selama setahun di rumahku ya di situ, di dalam garasi itu. Nah, dia tidak menyebabkan kerusakannya. Terus otomatis yang punya Ninja pasti ngengkel, yang nggak bisa ini pasti kamu pakai, pasti pernah kamu pakai, dan lain sebagainya. Gontok-gontokan, maka sudiko biyaminihi, orang yang menerima gadai si murtahin itu dibenarkan kalau dia berani sumpah. Sumpah, wallahi aku nggak tahu kenapa motor itu rusak. Selesai sampai di situ. Nah, urusan fikihnya cuma begitu. Kalau ada benda rusak terus murtahin itu tidak tahu sebabnya apa, ya pokoknya rusak. Kalau dia mengaku-ngaku seperti itu, dibenarkan dengan sumpahnya. Fa in dzakara sababan dhohiron, apabila murtahin menyebutkan sebab yang jelas,
lam yukbal maka tidak diterima illa bibayinatin kecuali dengan bukti. Walawi ta'titik. Apabila murtahin menyebutkan sebabnya, sebab rusaknya tadi, lam yukbal illa bibayinatin, maka tidak bisa diterima kecuali dengan bukti atau kecuali dengan saksi. Nah, kalau dia mengatakan tidak tahu aku itu spionnya putus digigit kucing misalnya, jadi berarti dia menyebutkan sebab kerusakannya. Itu rusak karena digigit kucing, itu rusak karena digigit anjing misalnya. Nah, dia harus membuktikan kata-katanya. Tapi kalau dia tidak tahu sebabnya apa, cukup dengan sumpah. Aku tidak tahu, pokoknya setahun itu ya di dalam gudang itu, tidak tahu aku kenapa kok bisa rusak. Dia cukup dengan sumpah, wallahi aku nggak tahu. Tapi kalau dia sampai mengklaim sebabnya itu karena digigit tikus, karena digigit anjing, dimakan apa begitu, sehingga itu menjadi kropos dan lain sebagainya, dia harus membuktikan. Walawida al-murtahinu, seandainya murtahin mengaku-ngaku rodal marhuni pada mengembalikan benda yang digadaikan ala rohini pada orang yang menggadaikan, lam yukbal illa bibayinatin, maka tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Yang terakhir, walawida al-murtahinu roddal marhuni ala rohini lam yukbal illa bibayinatin. Apabila murtahin mengaku-ngaku telah mengembalikan benda yang digadaikan kepada orang yang menggadaikan, maka tidak bisa diterima kecuali dengan ada bukti. Loh, ninjanya kan kemarin udah aku antar gitu kan. Nah, kalau dia mengaku bahwa marhun telah dikembalikan, ini harus ada buktinya. Nah, misalnya waktu itu dipoto terus dipasang di Facebook, nah itu kemarin aku update status, nah itu sudah aku taruh di depan rumahmu, nah itu buktinya fotonya, nah, misalnya seperti itu. Apabila orang yang menerima gadai telah mengaku-ngaku bahwa benda yang digadaikan itu sudah dikembalikan ke tangan rohin, ke tangan orang yang menggadaikan, maka pengakuan itu tidak bisa diterima begitu saja. Dia harus membuktikan, harus punya bukti-bukti. Misalnya kemarin pas mengembalikan berdua, misalnya ada fotonya, misalnya ada serah terima barang, ada dokumennya, dan lain sebagainya. Ya, hutang asal usulnya adalah hutang, kemudian dia menyerahkan sebuah benda sebagai jaminannya, yang seperti itu disebut dengan gadai. Orang yang hutang namanya rohin, orang yang menghutangi murtahin. Benda jaminan marhun. Nah, ini kita ini sudah kalau sekarang ini zamannya kan terbaliknya. Orang yang menghutangi itu yang pusing. Orang yang punya hutang itu malah santai. Jadi yang punya hutang ini pusing cara nagihnya bagaimana supaya orangnya ini mau bayar. Dia pusingnya di situ, kok tidak dibayar-bayarnya. Nah, yang punya hutang malah cengenges, malah santai. Hari pertama ditagih masih dibalas, hari kedua mulai bulet, hari ketiga udah tidak dibalas WA-nya, hari keempat di WA tidak masuk, nomor kita diblokir. Nah, zaman sekarang kita hidup sudah sampai pada peradaban di mana orang yang menghutangi ini yang pusing. Sudah terbalik-balik. Wa idza qabada al-murtahinu, dan apabila murtahin telah menerima ba'dul haqi pada sebagiannya hak alladzi 'alar rohini yang wajib pada rohin, lam yakhruj ay lam yanfaq, maka tidaklah keluar sayun sesuatu minar rohni dari gadai. Wa idza qabada al-murtahinu ba'dul haqi, apabila orang yang menerima gadai telah menerima sebagian hak
alladzi alar rohini, yang wajib pada orang yang menggadaikan, lam yakhruj ay lam yanfaq sayun minar rohni, tidaklah atau tidak ada yang lepas atau keluar sesuatu dari gadai-gadaian tadi. Ya, kalau hutangnya 10 juta baru dibayar 5 juta, ya belum gugur gadai-gadaiannya. Hatta yaqdiya jami'ahu, sampai si rohin ini melunasi semuanya, melunasi atau membayar semuanya. Ya, kalau baru sebagian, ya sedangkan utangnya itu 10 juta baru sebagian, apa 5 juta apa 2 juta, ya maka status gadainya itu masih ada. Ai al-haq alladzi ala rohini, artinya kewajiban yang wajib atau tanggungan yang wajib atas orang yang menggadaikan. Ya, orang yang menggadaikan dia punya kewajiban untuk melunasi hutang. Nah, selama hutang itu belum dibayar semuanya, ya belum ada yang gugur dari gadai-gadaian tadi. Ya 10 juta baru dibayar 9 juta 900 kurang 100, ya belum selesai urusan gadaiannya. Harus sampai lunas, harus sampai selesai. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada fasal fi hajris safihi wal muflisi, menerangkan tentang dicegahnya as-safih, orang yang apa ya bahasanya, Pak, idiot atau kurang akalnya, wal muflisi, dan orang yang jatuh pailit, orang yang bangkrut. Wal hajru, adapun lafat al-hajru lughatan dalam segi bahasanya, al-man'u itu bermakna man'u, mencegah. Hajru sama dengan man'u. Wasar'an, dan adapun hajru secara syarak, man'ut tasarrufi, yaitu mencegah tasarruf, fil mali, di dalam harta. Ya, pada pasal ini menjelaskan tentang man'ut tasarrufi fil mali. Seseorang tidak boleh mentasarufkan hartanya, hanya pada harta saja, selain harta boleh. Pada pasal ini ada orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri. Dia punya harta tapi dia tidak boleh membelanjakan harta yang dia miliki, miliknya sendiri, tapi dia tidak boleh menggunakannya untuk belanja. Bikhilafit tasarrufi fi ghairihi, berbeda pada tasarruf di selainnya mal, di selainnya harta. Katolaki, misalnya seperti tolak. Fayanfudu minas safihi, maka itu bisa dilakukan dari seorang yang safih. Nanti ada ya, safih itu apa, begitu nanti ada. Nah, ini pasal menjelaskan tentang ada beberapa orang yang nanti dalam pengawasan dia tidak boleh membelanjakan hartanya. Nah, ini karena kata-katanya harta, ya kalimatnya itu kata kuncinya harta, maka tasarruf pada selainnya harta masih diperbolehkan. Misalnya tolak. Ada orang safih mentalak istrinya, itu boleh. Safih, ya nanti ada keterangannya. Wa ja'alal musanifu al-hajro ala sittatin minal ashasi. Kiai Musonef menjadikan hajar, pembatasan tasarruf harta tadi, ala sittatin minal ashasi, pada 6 dari beberapa orang. Ada 6 orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya. Asobiyu, yang pertama anak kecil, wal majnunu, dan orang gila, wasafihu, dan orang safih. Ada 6 orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya, yaitu anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya, safih. Kita terjemah orang yang kurang akalnya, gitu ya. Karena di bidang lain dia tidak begitu, gitu ya. Hanya pada masalah harta saja otaknya ini kurang. Kalau masalah yang lainnya itu otaknya tidak kurang. Penampilannya ya rapi,
badannya ya wangi, ya ketemu orang yang biasa, ya bukan gila, tapi safih ada ya, safih namanya. Wa fasarahu al-musannifu biqaulihi. Kiai Musonef menjelaskan atau mentafsirkan kata-kata as-safih dengan kata-katanya al-mubadziru limalihi. Lah ini loh. Yang memubadzirkan pada hartanya. Dia membelanjakan hartanya itu dengan cara pemborosan. Ai yusrifuhu fi ghairi masorifihi. Artinya dia membelanjakan hartanya pada selain tempat-tempat pentasarupannya yang layak. Itu namanya safi. Titiknya. Safi adalah orang yang membelanjakan hartanya dengan cara memubadzirkan, menyia-nyiakan hartanya dengan membelanjakannya pada selain kebutuhan-kebutuhan yang tidak semestinya. Nah, ini ada seorang istri, dia dikasih duit sama suaminya 50.000. Harusnya itu dipakai untuk makan minum selama sehari. 50.000 malah dibelikan rinso yang kemasan 3 kilo yang ada hadiahnya piring. Nah itu namanya dia tidak bisa membelanjakan harta, membelanjakan harta bukan pada pentasarupannya yang layak. Harusnya kalau dia dikasih duit 50.000 itu ya bagaimana agar bertahan hidup, ya, dibelikan beras dengan lauk misalnya. Nah itu di rumah nggak ada sabun, dia malah beli rinso. 50.000 itu dihabiskan untuk beli rinso yang ada hadiah piringnya. Suaminya pulang kerja, loh kamu kok nggak masak? Mana duit 50.000? Aku belikan rinso. Lah yang seperti itu. Safi, orang yang membelanjakan hartanya tidak sesuai pada masorif, tempat pentasarupan yang layak. Itu contoh safi. Sekarang wal muflisu. Wal muflisu adapun muflis, wa huwa lughatan, muflis secara lughah man soro maluhu fulusan. Secara lughat adalah orang yang hartanya menjadi fulus. Fulus itu uang yang receh-receh, itu namanya fulus. Apa kalau bahasa kita namanya? Ya duit receh itu ya. Duit yang sifatnya dianggap receh, dianggap hanya mampu untuk beli permen, rokok sebatang, ya fulus. Muflis adalah orang yang hanya punya uang receh-receh. Dompetnya tebal, dompetnya kosong. Nah, kata-kata seperti itu, peribahasa. Untuk mengungkapkan orang yang banyak duit itu diungkapkan dengan oh itu sih dompetnya tebal. Nah, itu maksudnya duitnya banyak. Oh itu sih orang duitnya receh-receh, hanya 1000-an. Itu namanya muflis. Sumakuniya bihi an kilatil mali. Kemudian kalimat al-muflis dijadikan kinayah dari harta yang sedikit. Kinayah itu misalnya Bapak Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Nah, Bapak Pembangunan itu namanya kinayah, kuniyah. Nah, Gus Dur Kamus Berjalan. Nah, terus siapa lagi? Nah, itu namanya kuniyah. Nah, muflis itu dijadikan kuniyah dari orang yang hartanya sedikit. Au adamihi, atau bahkan sama sekali tidak punya harta. Orang yang hartanya tinggal sedikit atau sudah nggak punya harta sama sekali disebut muflis. Wasar'an asahsu, adapun muflis secara syariat ilmu fikihnya adalah asahsu seseorang alladzi irtakabathu ad-duyunu, yang hutangnya itu menumpuk-numpuk. Alati orang irtakabathu, yang bertumpuk-tumpuk padanya ad-duyunu, beberapa hutang. Orang yang hutangnya banyak, hutang kok dipelihara, hutang kok dipertahankan, hutang itu ya dicicil dibayar. Ini ada orang punya hutang, hutangnya ini dipertahankan bahkan ditambah-tambah. Walaya fi maluhu bidainihi,
dan hartanya itu tidak bisa digunakan untuk melunasi hutangnya au duyunihi atau hutang-hutangnya. Hutangnya bisa pada satu orang atau beberapa orang. Kalau satu orang ya dain, kalau pada beberapa orang ya duyun. Oh sudah ganti wal marid ya, muflis dulu. Muflis adalah alladzi irtakabathu aduyunu, orang yang hutangnya bertumpuk-tumpuk, wala yafi maluhu bidainihi au duyunihi, sementara hartanya tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang atau hutang-hutangnya. Nah, ini kalau di tempat kita banyak, ini biasanya itu perusahaan. Di dalam fikih itu ada begini ya, muflis, orang yang jatuh pailit, orang yang bangkrut. Itu contohnya misalnya begini. Saya punya utang, ada orang, kok contohnya kok saya. Misalnya ada orang ini ditagih, ada 4 orang menagih pada ya misalnya Mas Wowo ya. Mas Wowo ini orang yang sedang jatuh bangkrut, dia didatangi 4 orang. 4 orang ini nagih kepada Mas Wowo, ayo mana hutangmu bayar, kamu masih punya hutang kepada saya. Nah Mas Wowo ini hartanya tidak mampu untuk membayar pada 4 orang ini tadi ya, 4 orang ini tadi. 4 orang ini tadi punya hutang itu nilainya kalau dijumlah 100 juta, sedangkan Mas Wowo hartanya hanya 75 juta misalnya ini ya. Setelah dihitung rumahnya itu misalnya 25 juta, mobilnya 25 juta, tanahnya 25 juta, dan yang dikumpulkan tinggal 75 juta. Padahal hutangnya 100 juta pada 4 orang yang nagih tadi. Nah selanjutnya 4 orang ini lapor ke kodi. Nah, kalau bahasa kita kuningnya itu kodi ya, kalau bahasa kita pengadilan. Maka selanjutnya 4 orang ini akan melapor ke kodi bahwa Mas Wowo itu tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, selanjutnya kodi akan menyuruh orang untuk mengkonfirmasi. Nah, kalau bahasa kita itu diaudit kekayaannya. Kodi akan menurunkan tim untuk mengaudit harta kekayaannya Wowo tadi. Setelah diaudit memang benar ternyata aset-asetnya itu, harta-hartanya tinggal 75 juta. Nah maka dia hartanya itu tidak bisa melunasi 4 orang tadi. Selanjutnya kodi akan membuat pengumuman. Nah kalau di tempat kita biasanya di koran dulu, sekarang udah tidak pernah lagi ngelihat pengumuman itu. Kodi kemudian membuat pengumuman pemberitahuan kepada seluruh kaum mukminin dan muslimin bahwa Mas Wowo itu ditetapkan sebagai orang yang muflis. Ada prosesnya seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang bertransaksi dengan Mas Wowo. Supaya semua orang tahu kalau Mas Wowo ini sekarang hartanya sedang dalam pengawasan, dia tidak boleh membelanjakan, dia tidak boleh mentasarufkan hartanya. Jadi ada proses seperti itu. Nah setelah ada orang melapor, hartanya dihitung sama kodi, memang jumlahnya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, kemudian ditetapkan ada putusan bahwa Mas Wowo, dengan ini diumumkan Mas Wowo sedang jatuh pailit, tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Ada pemberitahuan seperti itu. Supaya tidak ada orang yang bertransaksi dengan Mas Wowo karena hartanya dalam pengawasan, tidak boleh diotak-atik karena harus digunakan untuk menyelesaikan kepada 4 orang yang tadi ngelapor. Bisa laporan itu dari orang-orang yang punya hutang tadi, bisa dari Mas Wowo-nya sendiri. Mas Wowo boleh dia melapor ke kodi, ke pengadilan bahwa saya sebentar lagi akan didatangi 4 orang, dia akan menagih hutang kepada saya, sedangkan harta saya tidak akan mampu untuk melunasi. Bisa, atau atas aduan dari
bahasanya itu huroma, gorim, orang-orang yang punya hutang. Nah ini ya kadang membingungkan. Kalau di dalam bab zakat, gorim itu orang yang punya hutang, duitnya habis dia punya hutang. Jadi dia dikasih zakat supaya bisa melunasi hutangnya. Kalau di sini gorim itu orang yang menghutangi, orang yang menagih kepada Mas Wowo itu disebut gorim, jamaknya guroma. Kadang membaca kitab fikih membingungkan. Ini kok disebut gorim padahal dia menagih. Jadi gorim kadang diartikan sebagai orang yang punya hutang, kadang diartikan sebagai orang yang punya piutang. Nah dalam hal ini orang yang menagih, dia ditagih 4 orang. Nah kalau misalnya kejadiannya yang ngelapor ke Qadhi itu cuma 2 orang, ada 2 orang lapor ke Qadhi, saya mau nagih hutang ke Mas Wowo tapi hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang. Kemudian Qadhi menurunkan tim mengaudit. Setelah diaudit ternyata hartanya 75 juta. Sedangkan 2 orang tadi yang menagih kalau dijumlah hanya 50 juta. Tidak bisa ditetapkan sebagai seorang muflis. Karena yang nagih cuma 2 orang. 2 orang itu tagihannya kalau dijumlah 50 juta, Mas Wowo hartanya 75 juta. Jadi kalau ada 2 orang yang bersekongkol nggak mau nagih ya nggak bisa ditetapkan sebagai muflis. Muflis ini yang menetapkan pengadilan, bukan sekonyong-konyong dia nggak boleh menasarufkan hartanya gitu, tidak ya. Nah setelah itu hartanya akan diawasi oleh Qadhi, oleh pengadilan. Yang ini kemudian setelah ada penetapan ini Qadhi harus cepat-cepat menjual untuk melunasi hutang. Dijuallah semua aset dan hartanya Mas Wowo tadi. Dia sudah nggak boleh melakukan transaksi apa-apa, jual beli sudah nggak boleh. Lah terus kebutuhan makan minum setiap harinya bagaimana Pak? Dikasih dari Qadhi tadi. Mas Wowo akan ditanya, kamu makan sehari berapa kali? Mas Wowo 3 kali. Sekali makan berapa? 10.000. Berarti makan 3 kali 30.000. Ini 30.000. Jumlah keluargamu berapa orang? Saya nggak punya anak, istri 3 misalnya, berarti 4 orang. Berarti 30.000 kali 4. Nah 120, ini 120.000 untuk makan. Nah, ini biaya makan itu dikasih dari pengadilan. Dia sudah nggak boleh mengotak-ngatik hartanya karena hartanya sudah diawasi oleh pengadilan. Sedang dalam proses penjualan untuk melunasi hutang-hutang tadi. Nah, gitu ya. Jadi ada sampai seperti itu. Lalu diumumkan, dijuallah rumahnya Wowo itu, mobil dan semua asetnya dijual. Setiap ada yang laku langsung dibagi di situ duitnya. Misalnya mobilnya laku duluan. Mobilnya laku duluan misalnya laku 20 juta. Ya 20 juta langsung dibagi ke 4 orang tadi. Tidak boleh dikumpulkan dulu, nunggu sampai semua laku baru dibagi, tidak. Tetapi begitu mana yang laku itu langsung dibagi saat itu. Dan dijualnya ini di depan semua. Muflisnya ada di situ, gurumahnya ada di situ, pembelinya ada di situ. Dan mobilnya laku berapa? Laku 20, kasih 20 dibagi 4 orang, berarti masing-masing dapat 25%. Begitu terus sampai habis hartanya, sampai dia disuruh keluar dari rumahnya, hanya diberi pakaian yang melekat di badannya dan orang-orang yang menjadi keluarganya, ditambah nafkah 1 hari. Jadi semua hartanya itu disita, dijual, terus dia hanya dikasih pakaian sehari-hari, sikok, pakaian atas dan bawah, ditambah dengan 120.000 untuk makan sehari. Nah, kalau bahasa kita dimiskinkan, nah, itu undang-undang KPK, hukuman koruptor dimiskinkan, itu sudah ada di dalam kitab kuning. Nah itu. Jadi dalam rangka apa tadi menjaga hak adami ya, hak adami. Jadi makanya itu apa? Kalau ada orang yang dia sudah mampu membayar hutang terus ditunda-tunda, itu tasarufnya boleh, tasarufnya sah, tetapi dia berdosa. Saya punya utang 10 juta.
Saya punya duit 10 juta sudah bisa membayar hutang, tetapi saya tunda-tunda. Saya pakai keperluan yang lain, saya pakai keperluan yang lain, saya pakai keperluan. Itu tasarufnya sah, tetapi saya berdosa karena menunda-nunda membayar hutang. Ya matlul ghaniyyi dzulmun. Penunda-nundaannya orang yang kaya yang sudah mampu membayar hutang, zulmun itu sebuah kezaliman. Kecuali kalau dia sudah ditetapkan sebagai seorang muflis dari pengadilan tadi, maka tasarufnya itu tidak sah. Saya dilaporkan orang, terus Qadhi sudah menetapkan bahwa Pak Mahfud itu sekarang menjadi seorang yang muflis. Terus saya misalnya membeli apa atau menjual apa dari harta saya tadi, itu jual beli saya tidak sah karena sudah ditetapkan sebagai orang yang muflis. Kalau belum ada penetapan dari pengadilan, orangnya ini bertransaksi, itu masih sah, tapi dosa. Ya, sah tapi dosa. Sah dan dosa adalah dua hal yang berbeda. Sah ya sah, dosa ya dosa. Kalau sudah ada penetapan dari pengadilan, baru hukumnya dihukumi tidak sah. Nah, itu namanya muflis. Orang yang jatuh pailit, orang yang hutangnya itu bertumpuk-tumpuk, hartanya tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Ya, hutangnya 100 juta, hartanya cuma 75 juta. Wal maridu dan orang yang sakit, al makhufu alaihi min marodihi, yang dikhawatirkan pada dari sakitnya itu. Wal maridu dan orang yang sakit, al makhufu yang ditakutkan alaihi pada orang tersebut, min marodihi dari sakitnya. Titik. Wal hajru alaihi, adapun penghajran pada orang yang sakit, fima itu pada harta, zada ala sulusi yang lebih dari sepertiga. Titik. Selanjutnya orang yang tidak boleh mentasarufkan hartanya adalah orang sakit pada hartanya yang lebih dari sepertiga. Jadi kalau ada orang sakit, terus sakitnya ini sudah secara ilmu medis ini kayaknya udah tidak akan sembuh, ini pasti meninggal ini, itu kan bisa ya Pak diperkirakan seperti ini, kayak sakitnya parah ini sudah nggak bisa diharapkan atas kesembuhannya. Dia tidak boleh mentasarufkan hartanya berapa, fima zada ala sulusi, fima pada harta zada ala sulusi yang melebihi sepertiga. Jadi seolah-olah harta itu dibagi menjadi 3, sepertiga lebihnya dari sepertiga, wahuwa sulusatirkati, yaitu 2/3 harta. Jadi kalau ada orang sakit, sakitnya parah, dia sudah tidak boleh mengendalikan hartanya pada 2/3. Kalau yang sepertiganya masih boleh. Ada orang sakit punya uang misalnya 100 juta, dia hanya boleh mentasarufkan hartanya itu pada angka sekitar 25 sampai 30 juta. Yang 2/3 dia nggak boleh. Ada orang sakit terus dia bilang, tanah saya yang 10 hektar itu saya wakafkan. Itu tidak boleh kalau nilainya melebihi dari 1/3 dari seluruh hartanya. Kita lanjut minggu depan aja. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wallahu muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.